Baik, eh, selamat datang kembali. Kita melanjut ke part pembuatan database dalam aplikasi atau fitur di dalam PostgreSQL yang menggunakan tools PGAdmin tentunya. Nah, kurang lebih chapter-nya seperti ini. Dalam membuat database baru tidak jauh berbeda dengan MySQL atau SQL Server. Sebetulnya kita hanya dipermudah dalam pembuatan database, tidak dalam visualisasinya saja. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ada beberapa yang sudah saya siapkan, namun saya coba ulang lagi untuk pembuatan database-nya karena saya membuat di dalam Enterprise Manager. Sebetulnya sama saja, namun memang kenapa saya ditaruh di sini lebih manajerial aja sih sebetulnya. Ini tergantung teman-teman mau yang di PostgreSQL yang 14 ini atau yang di Enterprise Manager. Jadi kalau teman-teman install PostgreSQL, ada paket-paket aplikasi yang masih bisa diinstal sebetulnya, karena memang di dalam paket Postgre banyak pilihan yang kita mau akses atau yang mau kita install. Nah, fokus kembali ke dalam pembuatan database. Nah, ini fitur bagian-bagian dashboardnya PGAdmin ya. Di dalam sebuah server terdapat dua home atau dua rumah atau dua kamar yang akan bisa kita isi untuk beberapa tempat tidur ya, bahasanya seperti itu analoginya. Nah, di dalam pembuatan database kita bisa buat database di sini dengan klik kanan atau right click ya, kemudian create database. Kita tinggal namakan saja database-nya apa. Kalau misalkan di soal atau tugas 1 kemarin itu database-nya namanya gudang. Mungkin kalau di sini biar lebih agak berbeda gitu ya, kita coba kasih database-nya namanya warehouse gitu ya. Kita buat database-nya namanya warehouse. Ini biarkan ownernya Postgres saja ya, ownernya biarkan Postgres saja karena defaultnya memang seperti itu. Lalu comments-nya bebas, kalau mau diberikan comment silahkan, kalau tidak juga nggak apa-apa. Definition juga biarkan semuanya default karena kita di sini sedang melatihan, jadi tidak perlu terlalu banyak parameter yang kita akan buat gitu ya. Nah, kalau dari sisi query-nya ini seperti ini. Jadi teman-teman bisa buat secara visual atau secara tools yang disediakan, atau bisa juga secara query-nya atau secara bahasa HTML ya, codingannya gitu. Nah, nanti bisa di capture saja untuk codingannya seperti ini, owner dan sebagainya. Nah, setelah sudah semuanya kita isi atau sudah kita buat nama database-nya, kita tinggal save aja. Nanti dia akan membuat database sesuai dengan tempat atau kamar yang sudah kita buat tadi di PostgreSQL. Nah, baik, kita sudah buat database warehouse-nya ya. Ini kita tutup aja dulu, saya tutup dulu supaya nggak mengganggu. Nah, ini warehouse-nya, database-nya. Setelah kita membuat database, otomatis kita harus membuat yang namanya table. Nah, berbanding terbalik dengan pembuatan database tadi, kalau menurut saya pembuatan table yang ada di dalam sebuah database, baik itu database yang ada di Postgres, based from frameworknya atau yang di SQL, saya lebih suka dengan pembuatan tabelnya secara query data atau secara codingan. Kenapa? Karena lebih memudahkan kita dalam merincikan apa-apa saja yang kita ingin masukkan seperti itu. Nah,
gampang, kita akan coba buat tabelnya di dalam sebuah database warehouse. Nah, ini dia. Kita buat yang namanya create sebuah database, ya. Create script namanya. Nanti kita buat create script seperti ini. Kita akan muncul query editornya. Oke, kita klik di query editor. Nah, ini tadi kita buat hasil dari pembuatan database SQL seperti ini. Nah, ketika membuat table, kita akan membuat sebuah codingan. Nanti codingannya bisa nanti teman-teman lihat seperti apa saya buat. Nah, nanti codingan yang akan kita buat itu akan masuk ke dalam warehouse tadi, database-nya. Untuk itu, untuk membuat codingan, mungkin karena waktunya agak sedikit lama, nanti kita akan lanjut di part berikutnya. Terima kasih dan silakan menonton video berikutnya.